Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, bagaimana kabarnya sore ini? Baik Bu, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya kabar baik. Ibu, baik, kita mendapatkan tugas untuk demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Baik Ibu, terkait hal tersebut, di sini saya berperan sebagai observer, dan ini juga ada rubrik penilaian, maka nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching, saya akan melihat hal tersebut, mengobservasi hal tersebut, dan juga akan mengisi rubrik penilaian terkait coaching yang akan Ibu lakukan. Boleh Bu ya? Boleh. Baik Ibu, saya akan menyampaikan mengenai rubrik penilaian kita pada sesi observasi saya pada coaching Ibu kali ini. Yang pertama adalah coach dan coach itu akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada ini Ibu, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Selanjutnya saya juga akan melihat bagaimana coaching tersebut menanggapi pertanyaan dari Ibu ya Bu ya, selaku coachnya. Dan jangan lupa ya Bu ya, dalam sesi coaching nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, berpikir kreatif, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Gimana Ibu? Bisa ya Bu ya? Insya Allah bisa. Baik Ibu, selain itu saya juga mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching nantinya yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, terkait dengan proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya, pertanyaan yang pertama adalah kompetensi apa saja yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nantinya? Kompetensi yang ingin saya capai pada proses coaching nantinya tentunya kompetensi inti dalam coaching ya Bu ya. Iya. Yang pertama yaitu hadir dengan penuh, Iya. mindfulness, Iya. kemudian bagaimana cara mendengarkan secara aktif, Iya. lalu bagaimana menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching nantinya. Oke, baik Ibu. Nah, terkait dengan 3 kompetensi inti ini yang Ibu sampaikan tadi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira mana yang lebih spesifik yang untuk Ibu lakukan pada saat proses coaching tersebut, Ibu? Oke, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya capai pada proses coaching nanti, yaitu bagaimana cara hadir penuh dalam artian mindfulness, kemudian bagaimana cara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching nantinya. Oke, baik Ibu. Berarti ada 2 ya Ibu ya. Yang pertama mindfulness, kehadiran penuh tadi, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Ibu, indikator ketercapaian untuk keberhasilan pada proses coaching ini yang akan Ibu lakukan nantinya seperti apa ya Bu ya? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada proses coaching nanti yaitu bagaimana cara menumbuhkan potensi diri terhadap coachee nantinya sehingga coachee dapat menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, nanti si coachee itu dengan mudah menemukan solusi atau langkah-langkah atau cara untuk memecahkan masalah yang dia hadapi. Oke, baik Ibu. Indikatornya berarti Ibu ingin agar coachee dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Baik Ibu, saya pikir untuk pertanyaan pada sesi ini cukup itu saja. Silakan Ibu untuk melakukan proses coachingnya dengan coachee Ibu. Di sana nanti saya akan mengamati dan juga mengisi rubrik penilaian Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat Bu. Kayaknya kok gelisah nampaknya nih ya. Enggak terlalu sibuk, cuma saya butuh di coaching hari ini. Oke, bisa. Semoga bisa saling mencerahkan ya Pak ya. Nah, Bapak dari pembicaraan kita sekarang, apa yang Bapak ingin dapatkan? Ini Bu, yang ingin saya dapatkan hari ini bagaimana membuat situasi yang kondusif dalam proses pembelajaran dan fokus anak dan saat menerima pembelajaran. Oke, baik. Berarti Bapak ingin bagaimana cara
supaya menghadirkan fokus Iya. ya untuk peserta didik Bapak ketika mengikuti pembelajaran Iya. seperti itu. Oke, Pak, situasinya seperti apa nih sekarang nih? Nah, jadi situasinya begini Bu, saya itu masuk pada saat jam pembelajaran setelah, khususnya ini di saat setelah jam olahraga Bu. Nah, setelah jam olahraga selesai, terkadang anak-anak itu tidak langsung masuk ke kelas. Sedangkan saya udah nunggu di kelas itu Bu, karena Iya, bel udah berbunyi kan. iya, Ternyata anak-anaknya banyak di kantin. Nah, setelah olahraga mungkin dia kausan, kecapean gitu ya. Itu. Sehingga saat saya di kelas juga mereka masuk, malah dia masih memikirkan jajanan-jajanan yang belum habis. Oke. Begitu kondisinya Bu. Kira-kira Pak, apa sih yang mempengaruhi hal itu Pak? Kalau mempengaruhi hal itu menurut saya mungkin anak-anak tersebut kelelahan saat olahraga tadi, bisa jadi itu Bu. Kemudian mungkin juga karena tadi olahraganya terlalu asik di luar. Nah, kemudian masuk ke dalam kelasnya mungkin merasa bosan karena udah kenaan di luar tadi. Mungkin Iya, seperti itu. oke. Nah, situasi apa yang Bapak inginkan? Kalau situasi yang saya inginkan, saya ingin peserta didik kita itu sebelum mengikuti pembelajaran kita, dia bisa fokus terlebih dahulu dan senang belajar pada saat saya mengajar. Itu yang saya Oke, inginkan. ya saya udah paham itu. Nah, sekarang menurut Bapak nih, nah itu untuk agar bisa terwujud itu apa ya Pak ya? Agar bisa terwujud Bu ya. Mm-mm. Kalau menurut saya itu sebelum memulai pembelajaran itu bagaimana kita menciptakan fokus terhadap anak lebih dahulu. Kemudian mungkin saya harus memilih atau mencari metode-metode yang cocok dalam pembelajaran. Iya, oke, nanti Bapak harus ini ya bisa memilih metode yang Iya. tepat dalam pembelajaran. Oke, baik. Nah, dari skala 1 hingga 10 nih Pak, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak ingin capai? Kalau menurut saya bisa 5 atau 6 itu memang agak nggak berani masih posisi yang lebih Iya dari ya, itu belum berani ke 9 10 gitu Iya, ya. iya. Nah, menurut Bapak, kekuatan Bapak yang Bapak punyai untuk mencapai tujuan tersebut apa ya? Kalau kekuatannya mungkin itu saat ini kan saya sudah mempelajari pembelajaran sosial emosional, mungkin dengan PSE itu bisa membantu untuk membuat anak fokus saat belajar. Oke, nah hambatan atau gangguan yang dapat dapat menghalangi tujuan tersebut kira-kira ada nggak Pak? Kalau menurut saya kalau masalah hambatan itu nggak terlalu ada sih Bu. Cuma mungkin saya harus awalnya mengintegrasikan RPP saya kan kalau belum ada Bu. Iya. Mengintegrasikan RPP saya bagaimana bisa PSE itu ada di RPP saya. Itu adalah Iya, oke, baik. Oh gitu ya Pak. Ya. Menurut Bapak nih, Ya. kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut apa ya Pak? Solusi terbaiknya saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, kemudian membeli metode pembelajaran yang cocok Oke. untuk anak. Gitu. Oke, kalau begitu sekarang rencana Bapak apa? Rencana saya akan menerapkan PSE di kelas itu mungkin dengan praktik stop Bu. Nah, saat praktik stop itu juga mungkin bisa saya hidupkan musik, instrumen yang bisa mengatur menjadi anak itu menjadi fokus. Kemudian bisa juga sebelum pembelajaran anak diberikan kuis terlebih dahulu. Iya, oke Pak. Selanjutnya, apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Kriteria keberhasilannya murid menjadi lebih fokus dan lebih tenang, serta anak senang dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif-alternatif yang ada? Mungkin saya akan segera membuat RPP-nya Bu, segera membuat RPP-nya dan akan saya terapkan di kelas. Iya. Nah,
Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan? Paling 1 minggu ya. Iya, 1 minggu ya. Oke, baik. Nanti kita akan janjian kembali ya 1 minggu nanti supaya kita paham apakah sudah terlaksana atau belum rencana aksi Bapak. Baik, nanti 1 minggu ke depan saya akan menceritakan update terakhirnya Bu ya. Ya, kita janjian lagi nanti ya Iya. Pak ya. Nah, oke. Nah, menurut Bapak, siapakah yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya untuk merencanakan pembelajaran ini Bu. Wah, luar biasa sekali Pak. Komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu, mungkin saya sudah mendapat pencerahan bagaimana menimbulkan fokus belajar anak tersebut setelah jam olahraga tadi. Kemudian mungkin saya akan memilih metode pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Kemudian juga biar anak itu semangat atau menarik, mungkin sebuah pelajaran saya beri kuis terlebih dahulu. Masya Allah, keren sekali ya Pak ya. Semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan baik dan bisa membawa perubahan dalam proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran yang Bapak ampu. Mungkin itu saja Pak terkait ini ya. Terima kasih kita sudah berbincang-bincang hari ini. Kita sama-sama belajar, berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Siti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, saya sudah melihat proses coaching tadi yang Ibu lakukan. Terkait hal tersebut, di sini adalah percakapan pasca observasi ya Bu ya. Saya akan mengajukan pertanyaan terkait hal yang sudah Ibu lakukan tadi. Baik, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama proses coaching, saya sudah melakukannya berdasarkan alur Tirta, di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, lalu saya sudah menggali potensi terhadap coachee tersebut, sehingga coachee sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Ibu. Berarti coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan si coachee sendiri sudah menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang telah dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya capai atau kembangkan kembali yaitu saya ingin memperdalam pemahaman saya terhadap alur Tirta ini, sehingga nanti untuk coaching berikutnya saya sudah bisa lebih baik lagi. Oke, baik Ibu. Ibu, selama saya menjadi observer tadi, ada hal-hal yang sudah saya lihat terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Saya izin menyampaikan ya Bu ya. Boleh. Yang pertama, proses coaching yang sudah berjalan itu sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian alur yang ditetapkan, yang Ibu laksanakan juga itu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuan yang digali, identifikasi terhadap masalah, kemudian rencana aksi yang ditumbuhkan dari diri coachee sendiri, dan juga tanggung jawab yang diminta terhadap hal yang ingin dipecahkan atau solusi masalahnya ya Bu ya. Selanjutnya Ibu juga sudah berusaha untuk menggali dengan sangat baik dengan memberikan pertanyaan kepada coachee sehingga bisa menemukan solusinya. Dan yang terakhir, coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching Ibu. Saya sangat senang sekali bisa mengobservasi pada hari ini Ibu. Baiklah Ibu, menurut saya observasi yang saya laksanakan cukup sampai di sini saja. Terima kasih Ibu sudah berbincang-bincang dengan saya di sini. Mudah-mudahan di kedepannya apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya.